Kami, Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, ikut gembira atas penetapan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh pemerintah. Bagi kami, penetapan itu kabar baik sekaligus hal yang penting. Penetapan itu mencerminkan sikap negara yang semakin mengakui keberadaan saudara kita dari kelompok penghayat kepercayaan. Melalui penetapan itu, kita layak berharap diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan yang masih terjadi di sejumlah daerah oleh aparat negara akan berkurang, bahkan menghilang di masa mendatang. Melalui penetapan itu juga kita layak berharap stigma dan kekerasan terhadap penghayat kepercayaan akan semakin tidak mendapat ruang di masa mendatang. Sejatinya penghayat kepercayaan hanya ingin dipandang setara dengan warga dari kelompok lainnya di hadapan negara. PIS sendiri punya kedekatan khusus dengan kelompok penghayat kepercayaan, terutama penganut agama leluhur Nusantara Sunda Wiwitan. PIS dan penganut agama leluhur Nusantara Sunda Wiwitan bergabung bersama dalam Presidium Hak Beribadah atau PHB. PHB adalah koalisi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian yang sama dalam soal isu kebebasan beragama dan kebebasan beribadah. Dewi Kanti yang mewakili Sunda Wiwitan didaulat sebagai koordinator PHB, sementara Ade Armando yang mewakili PIS sebagai anggotanya. Jadi, penetapan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termaktub dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026. Keputusan itu ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 30 Juni lalu. Dalam keputusan itu dikatakan pula hari itu bukan hari libur nasional. Jika dibaca, sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar keputusan itu sangat menarik. Pertimbangan-pertimbangan itu menunjukkan kualitas negara yang beradab. Di antaranya, 1. Penghayat kepercayaan diposisikan sebagai warga yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan dan perlindungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Penghayat kepercayaan dinilai perlu memiliki hari raya yang ditetapkan secara resmi setelah sebelumnya penghayat kepercayaan diakui dan dijamin negara. 3. Hari kepercayaan itu dimaksudkan untuk memperkuat kebersamaan, toleransi, persatuan sosial dalam masyarakat yang majemuk, dan sikap saling menghormati. 4. Tanggal 13 Juli dipilih merujuk pada peristiwa historis saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ketika merumuskan UUD 1945, khususnya soal hak beragama pada 13 Juli 1945. Rumusan itu, terutama klausul dan kepercayaannya, dianggap bagian dari pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan. Keputusan itu diapresiasi Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI Pusat, Engkus Ruswana. Segenap warga penghayat kepercayaan berterima kasih kepada pemerintah atas penetapan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, katanya. Hal ini dapat menjadi bukti penguatan pengakuan negara atas eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lanjutnya. Engkus berharap keputusan ini akan menambah kesadaran, kecintaan, dan rasa bersyukur seluruh warga atas keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Apresiasi juga disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI periode 2019 sampai 2024, Gomar Gultom. Gomar berharap pengakuan ini diikuti dengan pengakuan hak-hak sipil penghayat kepercayaan yang setara dengan semua umat beragama di Indonesia. Hentikan segala kebijakan dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka karena mereka adalah pemilik sah republik ini, katanya. Mungkin bagi sebagian masyarakat, istilah penghayat kepercayaan tidak terdengar familiar. Seolah para penghayat kepercayaan adalah kelompok asing dan baru dalam masyarakat kita. Faktanya, penghayat kepercayaan adalah bagian integral dari keragaman budaya dan spiritual Nusantara. Penghayat kepercayaan mempraktikkan ajaran yang berakar pada tradisi lokal dan spiritualitas Nusantara. Ajarannya mencakup penghormatan leluhur, kearifan lokal, dan keselarasan dengan alam semesta. Ajaran-ajaran itu diwariskan secara turun-temurun, termasuk pengetahuan tentang pengobatan tradisional, tata cara bertani, dan adat istiadat. Berbagai ritual dan upacara keagamaan dilakukan untuk memperkuat ikatan jaringan, mengatasi krisis, atau merayakan siklus alam. Ritual ini bisa melibatkan tarian, musik, dan persembahan. Pentingnya hidup selaras dengan alam sangat ditekankan dalam ajaran penghayat kepercayaan. Dalam ajaran itu, manusia dianggap sebagai bagian integral dari alam semesta. Karena itu, manusia harus menjaga harmoni dengan lingkungan sekitar. Peraturan perundangan kita mengakui keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Itu terlihat antara lain dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang pedoman dan pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan penghayat kepercayaan terakomodasi dalam Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi yang saat ini di bawah Kementerian Kebudayaan. Diperkirakan jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia mencapai 10-12 juta jiwa. Penghayat kepercayaan memiliki wadah bernama Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau MLKI yang dideklarasikan pada 13 Oktober 2014. MLKI memiliki struktur di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Meski keberadaan penghayat kepercayaan bagian integral dalam masyarakat kita dan diakui dalam peraturan perundangan, tapi mereka tetap mengalami diskriminasi dari aparat negara. Menurut penyuluh pendidikan kepercayaan, Trela Susanti, jumlah anak-anak penghayat yang terbuka untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan semakin tumbuh. Masalahnya, pengajar pendidikan kepercayaan kurang di sekolah negeri. Akibatnya, hak anak penghayat tidak mendapat pendidikan yang sesuai keyakinannya. Bahkan, ada nih guru yang mempertanyakan tentang penghayat kepercayaan kepada anak penghayat di depan kelas dengan nada merendahkan. Anak perempuan penghayat kepercayaan juga dipaksa berhijab karena sekolah mewajibkannya. Menurut Rela, tidak mudah meyakinkan sekolah yang menerima kedatangan penyuluh seperti dirinya karena dianggap tidak berlatar belakang pendidikan dan diragukan kompetensinya. Padahal para penyuluh sudah mendapatkan surat tugas dari pemerintah dan disertifikasi secara nasional. Diskriminasi yang lain adalah penghayat kepercayaan kerap dipersulit, bahkan ditolak saat hendak mengakses berbagai hak administrasi sebagai penduduk. Misalnya, perkawinan, akta kelahiran, syarat masuk sekolah, dan lain-lain. Ini terjadi antara lain karena dua aturan yang membolehkan penghayat kepercayaan atau agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama dalam setiap kartu identitas diri, seperti KTP elektronik, kartu keluarga, atau lainnya. Dua aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 Ayat 1 dan 2, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 Ayat 1 dan 5. Pada November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan para warga penghayat kepercayaan terkait efek dua aturan itu yang merugikan mereka. Berkat putusan MK itu, penghayat kepercayaan boleh mengisi statusnya sebagai penghayat di kolom agama pada KTP yang dimilikinya. Berkat putusan MK itu juga, penganut kepercayaan memiliki hak yang setara dalam soal mengakses layanan publik dengan pemeluk agama lainnya. Meski begitu, nasib penghayat kepercayaan belum sepenuhnya menjadi lebih baik. Stigma terhadap penghayat kepercayaan masih terus berlangsung. Penghayat kepercayaan dianggap komunis dan kelompok ajaran sesat. Bahkan, dalam banyak kasus, stigma itu berubah menjadi tindakan kekerasan. Misalnya pembakaran Padepokan Saung Taraju Jumantara atau STJ pada awal April lalu di Kabupaten Tasikmalaya. STJ adalah kelompok penghayat kepercayaan terhadap leluhur Sunda. Beberapa hari sebelum kejadian, massa intoleran menuduh Padepokan itu sebagai aliran sesat. Ironisnya, aktor intelektual yang manas-manasin massa sampai saat ini belum diproses hukum secara serius. Kasus lain adalah penyegelan tugu makam sesepuh masyarakat adat Karuhun Urang atau Akur Sunda Wiwitan di Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan pada Juli 2020. Penyegelan dilakukan karena bangunan itu dianggap belum memiliki surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Padahal masyarakat Akur Sunda Wiwitan sudah mengurus izin, tapi ditolak karena alasan belum ada regulasi terkait IMB makam. Ditetapkannya tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa mendorong sikap terbuka masyarakat terhadap saudara kita sebagai penghayat kepercayaan. Dengan begitu, penghayat kepercayaan tidak lagi menjadi korban diskriminasi, stigma, dan kekerasan. Solidaritas kita untuk penghayat kepercayaan.